Ah, senang sekali rasanya saya Zian Fajrin bisa kembali menemani kalian di program Cetek kali ini. Dan tentunya di program Cetek, saya nggak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Fahmi Prasetyo. Halo Sobat Next Trend, balik lagi nih bersama gue Fahmi dan ada Zihan di sini. Tapi untuk memulai cetek kali ini, sebelumnya kita mau ngasih kayak ucapan nih, karena hari ini kan 17 Agustus dan ya kita harus mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Hari Republik Kemerdekaan Indonesia yang Republik Indonesia ke-76. yang ke-76. Nah, tapi kalau misalkan nih, kita ngomongin soal Indonesia merdeka. Nah, kita itu nggak bisa ya kalau misalkan berbicara soal Indonesia merdeka dari penjajahan. No, kita sekarang masih ada penjajahan gitu ya, bisa dibilang kayak gitu karena sekarang tuh ada pencurian data pribadi. Maka dari itu, di CT kali ini gue mau ngundang salah satu pakar yang mengerti gimana caranya untuk mengamankan data pribadi kalian. Dan sore ini, Cetek bakal mengundang Pak Alphonse Tanujaya sebagai Information and Technology Specialist dari Vaksinkom. Selamat sore Zian, selamat sore Fahmi. Ya, untuk Sobat Next Trend, merdeka ya? Merdeka, bener banget. Salam merdeka, betul banget. Nah, gimana kabarnya hari ini Pak Alphonse? Hari ini baik, tadi 10.17, hormat bendera, semangat juga, seru. Dan memang kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa merdeka dalam dunia digital ini ya. Ini memang hal yang penting karena memang penjajahan tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu penjajahan secara fisik, tapi sekarang sebenarnya perlu kita perhatikan penjajahan secara digital. Dan secara de facto itu yang kita perlu perhatikan supaya kita tidak dijajah secara digital ya. Betul banget. Nah, mungkin ada beberapa Sobat Nexttrend kayak penasaran lebih detail soal Pak Alphonse nih. Mungkin Pak Alphonse bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pengamat security dan finansial dari Vaksinkom. Jadi kami berdiri dari tahun 2000, fokus di bidang security, dan seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, dan kami selalu berusaha mengikuti ancaman-ancaman security terkini sehubungan dengan berpindahnya data menjadi komoditas yang paling penting, bagaimana kita melindunginya, dan kami berusaha menginformasikan hari ini kepada pengguna internet Indonesia khususnya supaya dapat mengamankan asetnya yang paling berharga hari ini ya, adalah datanya, kredensialnya, dan data-data lainnya. Berarti nggak salah nih ya Nexttrend ngundang Pak Alphonse di tema kali ini karena Indonesia nggak udah merdeka tapi perlindungan data juga harus merdeka. Nah, mungkin dari beberapa Sobat Nexttrend masih ada yang belum mengerti nih Pak. Apa sih sebenarnya pencurian data tersebut? Terus seberapa pentingnya kita untuk melindungi data pribadi dari internet? Oke, jadi latar belakangnya begini. Kita terhubung ke internet, itu kita harus mengandalkan kredensial. Jadi aplikasi yang kita akses tidak mengetahui apakah itu benar yang mengakses Fahmi, Alphonse, atau Zihan. Diperlukan metode untuk mengetahuinya. Metode konvensional yang digunakan satu-satunya adalah dengan kredensial. Karena sekarang era digital ini tidak ada tatap muka. Kalau misalnya kita ada tatap muka, gampang. Aku ketemu Fahmi, aku ketemu Zian kan langsung, oh ya ini orangnya asli, bener. Jadi kita bisa ngobrol, Fahmi, Zian mau transaksi, aku bisa layani secara langsung. Tapi kalau secara digital, kan aku nggak tahu, misalkan Fahmi kredensialnya dipinjam atau diambil oleh temannya, lalu mereka login, lalu saya akan mengira itu Fahmi dan saya anggap itu sah sebagai Fahmi. Jadi disitulah yang letak pentingnya untuk melakukan autentikasi atas. Kalau misalnya identitas digital ini bisa diambil alih tanpa disadari oleh korbannya atas penyalahgunaan identitas digital tersebut. Seperti itu sih ancaman dari pencurian data yang bagi orang awam ya.
Iya betul, Hmm. bagi orang awam kayaknya tuh perlindungan data, mungkin ya yang awam nggak ngerti, ya kalau misalkan, "Oh minjem akun ini dong," dikasih aja. Nah padahal itu sebenarnya, nggak boleh ya Pak Alphonse ya. Mungkin Fahmi, mau menambahkan lagi? Nah, iya Pak. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tadi data pribadi gitu kan, keamanannya, terus segala macam ya, aku tuh pengen nanya sih Pak, sebenarnya tuh pencurian data itu ada nggak sih Pak metode-metodenya gitu Pak, yang harus diketahui sama kita sebagai konsumen atau pemakai media sosial gitu? Oke. Pencurian data itu kita bisa kategorikan ke dalam dua bagian secara umum. Yang pertama pencurian data terhadap database, jadi itu adalah terhadap pengelola data yang perusahaannya, misalnya LinkedIn atau penyedia layanan Gojek atau asuransi atau sejenisnya. Jadi servernya yang diretas untuk diambil datanya lalu dieksploitasi. Pencurian data kedua adalah pencurian data yang kita bicarakan kredensial dari korbannya. Nah, kalau yang pertama itu memang mereka mengeksploitasi celah keamanan lalu melakukan usaha yang khusus untuk mendapatkan data, dan seperti sekarang ini yang marak ini ransomware, dan perkembangannya udah luar biasa. Ransomware ini kita ngomong serangan dua atau 3 tahun yang lalu. Ransomware itu apa? Kalau dulu ransomware itu kita data kita di server akan diambil, diakses, lalu akan dienkrip sedemikian rupa dan dikunci. Lalu dienkrip itu dikunci, lalu yang mempunyai kunci membuka kembali data itu adalah si pembuat malware-nya atau ransomware-nya, dan mereka meminta sejumlah uang. Kalau kita tidak membayarkan, ya sudah, data kita akan dikunci. Itu kelihatannya menakutkan dan terjadi beberapa tahun belakangan ini, tetapi sebagai informasi itu adalah ancaman yang sudah mulai ditinggalkan. Dan hari ini keluar yang namanya extortionware. Apa itu extortionware? Extortionware itu adalah selain datanya dienkrip lalu diminta, oke, kamu mau bayar atau enggak? Lalu ceritanya korbannya, aku nggak mau bayar. Kenapa? Aku ada backupnya kok. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain aku gitu kan. Nah, lalu mereka melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi, oke, kamu nggak mau bayar, aku download data kamu, lalu aku akan sebarkan data ini dan membuat kamu malu. Satu. Yang kedua, atau aku kunci sistem kamu sehingga kamu nggak bisa melakukan operasi seperti yang kemarin dialami oleh Colonial Pipeline. Mereka terganggu operasinya. Jadi hal-hal seperti itu yang sedang terjadi hari ini di dunia pencurian data untuk korporat. Lalu kalau di dunia pencurian data untuk konsumen, meningkatnya transaksi digital yang diakselerasi oleh pandemi. Jadi 2 tahun ini pandemi sangat tinggi memaksa kita work from home dari rumah. Kita juga makin jarang keluar, lalu transaksi makin banyak belanja dari e-commerce, ke pasar juga jarang, supermarket juga jarang. Nah, ini mengakibatkan kredensial yang tadi berfungsi mengidentifikasi sangat berbahaya gitu. Nah, jadi itu kita perlu lindungi, dan cara mengambilnya umumnya satu dengan malware. Malware itu software jahat adalah jadi, tujuan akhirnya yang mengambil kredensial dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dua pencurian data yang ini, Fahmi. Jadi begitu ya Pak, kalau misalkan kita lihat dari penjelasan Pak Alphonse tadi, jadi aku tuh nyimpulin kalau misalkan sekarang itu ada dua incaran lah dari para penjahat ini atau hacker, ada perusahaan, ada konsumen. Nah, untuk perusahaan itu ransomware. Nah, kalau untuk konsumen sendiri, ini kan tadi dibilang ngambil data kredensial. Nah, itu ada nggak sih Pak contoh kasusnya gitu untuk konsumen sendiri? Satu
satu-satunya cara rekayasa social engineering. Maka tidak heran kalau tahu-tahu Anda dapat telepon dari orang, Pak, selamat siang, mohon maaf saya dari kasir Alfamart, kemarin saya ditelepon, ya kan, saya baru salah kirim kode game ke Bapak. Dan yang kita akan terima SMS dalam kode bahasa Thailand atau bahasa India yang kita nggak jelas gitu. Tapi kalau kamu Google Translate akan kelihatan bahwa tulisannya this is your code from WhatsApp. Please don't give it to other people. Ini adalah kode dari WhatsApp untuk memindahkan nomor.